Bapak, perkenalkan saya Dr. Aditya, dokter yang bertugas di Klinik Warmadewa pada pagi hari ini. Boleh saya tahu Bapak dengan Bapak siapa? Pak Agus. Pak Agus. Saya 35 tahun. Oke. Pekerjaan sebagai pengajar di sekolah. Di 35 tahun. Oh, berarti guru Pak nggih? Iya, guru. Nggih, maaf Bapak, sebelumnya Bapak di sini mungkin dengan keluhan hati. Gini, istri saya sih bilang saya kurusan gitu loh. Kurusan udah lama. Baru-baru ini sih dibilang kurusan, terus pas saya dibilang kurusan, ya saya timbang gitu. Ternyata beratnya turun 3 kilo, 4 kilo gitu. Kurang dari itu beberapa itu kan nggak tahu, tetap saya makannya banyak tetap. Habis itu tak cek lagi kurang lebih hampir mendekati sebulan, tapi turun juga padahal banyak makan. Oh baik, penurunan berat badan nggih. Jadi Bapak, sebelum saya melakukan tindakan apa yang saya akan lakukan, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Di mana prosedurnya itu nanti saya bertanya atau Bapak bisa menceritakan kronologi dari keluhan Bapak. Nanti tujuannya itu agar saya tahu apa yang terjadi kelainan di tubuh Bapak. Nggih. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Oh, iya, Nggih, bersedia nggih. Saya ulang nggih. Tadi Bapak dengan Bapak Agus umur 35 tahun, bekerja sebagai guru, mengalami penurunan berat badan. Nggih. Bapak ini boleh saya tahu Bapak mungkin ingat sejak kapan Bapak seperti ini? Kalau turun berat badannya sih pas istrinya itu bilang kayak sebulan yang lalu. Oh, sebulan yang lalu. Udah turun berat badannya. Apa Bapak ingat mungkin kronologinya bagaimana, bisa diceritakan? Sebelumnya memang gini sih, saya malam-malam itu juga sering kencing gitu. Terus makan emang banyak tapi tetap turun berat badannya gitu. Bapak boleh saya tahu Bapak pendidikan terakhirnya nanti? S1 tapi ngambil guru. Guru. Bapak orang asli Bali. Iya. Baik, Bapak tadi kan penurunan berat badan. Apa mungkin Bapak tahu kapan Bapak mengalami penaikan berat badan, mungkin sempat setelah sebulan ini? Cuma pas dibilang turun berat badannya ya saya cek gitu. Terus emang turun katanya. Turun gitu. Udah banyak makan gitu. Makannya udah banyak ya tetap turun ya gitu. Sama gini juga saya kencing kan sering tuh gitu. Apakah selain penurunan berat badan Bapak terdapat keluhan lain? Pernah sih kayak kesemutan itu pernah. Kesemutan? Ya, kesemutannya di mana gitu? Di ujung jari itu biasanya, tapi jarang-jarang sih muncul, tapi kadang-kadang muncul ya gitu. Jari biasanya tangan tapi kaki? Beda-beda, kadang bisa di jari, bisa di kaki gitu. Kesemutannya juga dari Ya, 1 bulan yang lalu? Nggak tahu sih kapan mulai itu, pokoknya setelah itu dah berderetan sih kayaknya barang-barang itu tumpang tindih lah dia gitu. Apakah Bapak merasakan nyeri mungkin atau bagaimana sering kesemutan yang Enggak sih, mengganggu aktivitas sehari-hari? Enggak sih kalau itu, cuma kayak agak kesemutannya itu mungkin agak sakit sedikit mungkin ya kesemutannya itu. Kesemutan. Bapak mungkin sebelumnya Bapak pernah berobat, tapi minum obat mungkin yang? Nggak, saya beli ini sendiri aja, saya beli di apotek gitu, karena memang dari keluarga kan ada gini katanya ada kencing manis gitu. Oh, Bapak memiliki riwayat kencing Terus manis? pernah ngecek sekali aja, nggak tahu yang ditusuk tuh jarinya, dibilang tinggi tapi dibilang belum tentu saya kencing manis gitu. Tapi karena saya takut kan, ya ada gininya orang tua meninggal katanya bisa stroke juga dibilang, tapi saya takut ya udah obat kencing manisnya aja saya minum gitu, tapi nggak tahu. Oh, berarti ini obatnya tanpa resep dokter, tanpa dokter. Oke. Sebelumnya Nike yang mengalami keluhan seperti Bapak ini siapa nggih? Gini dari kakeknya. Oh, kakek. Sampun meninggal gitu. Oh, nggih. Kalau kencing Bapak selama ini atau bagaimana, apakah makin banyak atau warnanya seperti apa? Dia kental tapi sering saya kencing, padahal banyak minum juga. Banyak minum dan sering kencing? Ya. Baik, apakah itu ada sakitnya saat kencing? Enggak sih, enggak. Oh, okay. Kalau untuk kuantitas minumnya apakah Bapak setiap hari lebih banyak daripada sebelumnya apa? Rata-rata ya 2 botol gini lah, 2 botol yang 1,5 liter, jadi 3 literan lah sebenarnya. Oke, banyak ya. Baik, lalu untuk
nafsu makan bapak apakah bertambah atau berkurang selama mengalami keluhan ini? Lebih sering lapar sih sebenarnya. Lebih lapar, apakah? Padahal udah makan banyak juga tetap kurus gitu. Oh, gini. Sakit tidak? Sakit ini keturunannya ada gitu. Baik, jadi kalau dari yang saya dapat simpulkan, bapak ini kalau dari pertanyaan bapak kan bapak itu sakit atau tidak, bapak itu mungkin mengalami diabetes mellitus, tetapi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti pemeriksaan yang tadi bapak bilang disuntik, ditusukkan jarum, lalu nanti darahnya diperiksa, lalu ada pemeriksaan lainnya nanti akan saya lakukan setelah wawancara ini. Nah, maaf sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, kalau di lingkungan bapak apakah bapak merokok? Enggak. Oh, tidak merokok, nih. Kalau untuk alergi obat terus tidak ada, nih. Apakah bapak sendiri pernah memiliki penyakit seperti ini sebelumnya? Enggak sih. Tidak, Karena itu udah karena dibilang kurusan, jadinya sempat waktu dulu ngecek, sebulan lalu ngecek iseng, takutnya kan kencing manis juga karena dari orang tua ada gitu. Katanya teman-teman sih katanya menurun gitu. Iya, baik bapak. Tapi kalau seperti yang tadi saya tanya, kalau untuk di lingkungan berarti cuman kakeknya. Ya, kakeknya aja sih yang saya tahu. Oke, baik. Baik bapak, jadi dapat saya simpulkan bapak mengalami penurunan berat badan, padahal bapak pola makannya bertambah, sering merasa haus dan juga kencingnya juga sering ya Pak. Jadi di sini saya sudah mencurigakan bapak mengalami kencing manis atau bahasa medisnya itu diabetes mellitus. Tapi saya belum menegakkan diagnosis karena ini masih belum pasti. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, dan jika bapak terkena diabetes mellitus maka bapak bisa kontrol ke sini lagi. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana perawatan maupun obat-obatan yang akan dilakukan saat bapak terdiagnosis diabetes mellitus. Sebelumnya bapak apakah pernah mencari informasi mungkin mengenai penyakit bapak ini? Udah tahu sih, karena memang dibilang karena gulanya banyak gitu, gula di darahnya banyak gitu jadi bilang. Terakhir kali dicek gula darahnya kapan? 1,5 bulan yang lalu. Itu berapa? Kalau hasilnya lupa saya. Oh, lupa nih. Tapi cuma dibilang tinggi aja, tapi dibilang belum bisa tegak karena baru sekali pemeriksaan. Oh, oke. Baik, nanti dia akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Nanti hasilnya bisa dilihat nanti setelah pemeriksaan. Oke, bapak sebelumnya apakah ada pertanyaan? Bapak selamat pagi. Perkenalkan saya dokter yang kemarin, dan hari ini akan memberikan edukasi ke bapak. Ini dengan bapak Agus untuk 35 tahun yang kemarin. Baik bapak, jadi tujuannya kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai bapak, apa yang terjadi dengan bapak, diagnosis bapaknya apa, lalu saya akan memberikan edukasi mengenai diagnosis yang terjadi pada tubuh bapak. Jadi bapak, apakah bapak sudah tahu mungkin penyakit bapak apa, atau bapak sudah searching di Google, atau bapak sudah cek gula darah sendiri mungkin di rumah? Kalau cek gula darah sih belum ada, kan terakhir yang kemarin itu cek gula darah. Tapi kalau untuk baca-baca tentang kencing manis sih tahu, dan dibilang memang katanya pengobatannya seumur hidup. Tapi mudah-mudahan sih bisa terkenali gitu ya, dia nggak kayak kakeknya. Baik bapak, seperti yang kemarin saya pikirkan bahwa bapak terkena kencing manis, dan setelah pemeriksaan fisik dilakukan bapak terdiagnosis positif kencing manis. Jadi saya di sini akan memberitahu bahwa apa sebenarnya kencing manis itu kepada bapak. Seperti yang bapak tahu, penyakit kencing manis itu merupakan penyakit yang tidak bisa sembuh. Nah di sini nama kedokteran Nika diabetes mellitus. Nah kencing manis itu bapak mungkin menurut bapak napi? Ini banyak gulanya gitu. Oh, banyak gula di darahnya gitu. Baik, benar Pak. Jadi di tubuh bapak itu banyak mengandung gula. Kenapa banyak mengandung gula? Karena di tubuh bapak itu terdapat insulin. Insulin itu yang biasanya mengontrol gula bapak, tetapi itu masih bermasalah dan dia itu tidak bisa memecah gula bapak dalam tubuh, jadi tidak bisa dikontrol. Nah itu tuh juga didukung dengan faktor genetik yang kemarin bapak ceritakan, yang bapak kakeknya juga terkena diabetes mellitus. Nah
itu faktor genetiknya itu bapak terjadi di pankreas tubuh bapak, di mana pankreas itu menghasilkan insulin yang biasanya insulinnya itu mengolah gulanya. Nah sekarang lagi bermasalah, dia jadinya bapak gula kencingnya manis seperti itu loh pak. Sebenarnya bapak sudah paham nih kesana Berarti penjelasannya. memang ada gangguannya. Nggih, gangguan. Nah sekarang yang memberikan edukasi Niki biar bapak tidak terjadi komplikasi, di mana jika bapak mengalami diabetes mellitus, nanti bapak bisa mengalami juga sakitnya itu kemana-mana seperti komplikasi di ginjal dan tubuh-tubuh di sekitar bapak. Nah agar itu terjadi, maka saya akan memberikan edukasi ini pak. Nggih. Nah nanti bapak setelah sebulan berobat, nanti bapak bisa mengajak keluarga bapak untuk berobat ke sini lagi, agar keluarga bapak juga bisa mengingatkan bapak kapan minum obat yang teratur agar tidak parah kondisinya bapak. Bapak semakin rajin minum obat, maka semakin cepat sembuhnya. Nggih. Diingatkan juga untuk bapak, penting bagi keluarga bapak memiliki alat yang untuk cek gula darah nih, udah ada nggih. Nah bapak harus, karena bapak memiliki riwayat kencing manis, jadi kan seperti saya bilang tadi itu terkena genetik, jadi bisa kemungkinan anak-anak bapak mungkin juga kena, istri bapak. Nah nanti bapak harus rajin-rajin kontrol cek gula darah. Nah jika bapak tidak bisa melakukan sendiri, bapak bisa datang ke rumah sakit atau ke petugas-petugas kesehatan lainnya. Nggih. Ngerti kan bapak untuk cara mengeceknya? Gitu. Nah untuk sehari-harinya bapak itu juga harus aktivitas fisik nggih, dimana aktivitas Nike pertama untuk menurunkan berat badan bapak dan juga dapat memasukkan glukosa di dalam ke sel-sel tubuh bapak. Nah dukungan bagi bapak dari keluarga bapak juga sangat penting agar bapak tidak cemas. Asalkan gula bapak terkontrol, itu pasti masih membaik. Nih, kita akan lanjut ke pengobatan. Sebelumnya bapak, apakah ada pertanyaan? Berarti itu nggak bisa sembuh berarti emang ya. Tapi kalau dengan pengobatan tuh biar apa itu Pak? Baik, jadi tujuan jadi pengobatannya itu ada nutrisi medis Pak Nge, seperti pengobatan di nutrisi bapak. Nah tujuannya itu agar pola makan bapak itu teratur dan komposisi makanan yang dikonsumsi itu bapak seimbang. Nah karena Biar pola nggak rusak ya. karena itu sangat pola makan bapak itu sangat berhubungan dengan DM yang terjadi di bapak. Nggih. Lalu ibu juga bapak juga bisa menghitung pola makan bapak dengan rumus, nanti itu yang akan berikan catatannya. Nggih, ada juga videonya di YouTube, nanti saya akan berikan ke bapak. Nggih. Lalu apakah bapak sudah paham mengenai nutrisi medis? Kurang paham. Nah nanti saya akan untuk masalah gizi saya akan rujuk bapak ke dokter spesialis gizi. Nggih. Nah lalu untuk olahraga seperti saya tadi katakan, itu tujuannya agar berat badan bapak terkontrol, agar juga gula darah bapak bisa terserap ke dalam tubuh bapak nih, agar gulanya tidak kemana-mana seperti yang tadi saya katakan. Nah bapak juga dilarang untuk berlari yang terlalu keras nih ke lalu mengenai obat bapak, yaitu saya akan memberikan obat yang namanya metformin. Bapak apakah tahu sebelumnya obat terapi Nike? Oh pernah kan, saya beli sendiri soalnya waktu itu. Nah jadi metformin ini merupakan obat untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, dimana metformin ini seperti obat, kalau di bahasa medis itu obat pertama untuk diabetes mellitus. Nah nanti obat ini bekerja untuk sensitivitas insulin, tapi ada efek sampingnya, ada demam, mual, muntah, nyeri otot, diare dan juga lemas. Mungkin sekian mengenai edukasi yang akan saya berikan. Bapak ada pertanyaan? Berarti sebulan lagi saya kontrol lagi ya, terus minum obat secara rutin untuk menghindari biar nggak kemana-mana penyakitnya, dari komplikasinya nggak terjadi ya. Terus
kalau untuk pola makannya berarti kan nanti ke dokter gizi itu nanyanya ya. Iya. Tapi saya juga akan memberikan nanti nutrisi medis, nanti ada catatannya apa saja nggih. Lalu apakah ada pertanyaan lagi Bapak? Iya, nanti saya akan lebih baik lagi Bapak 1 bulan lagi mengajak keluarga ke sini nggih. Kan jika ada keluarga bisa juga yang memberikan edukasi ke keluarga bagaimana menghadapi Bapak yang terkena penyakit diabetes mellitus agar keluarga juga tahu nggih. Siap. Ya baik Bapak, karena tidak ada pertanyaan yang tutup nggih. Terima kasih Pak.